Halo Sobat Siri, kembali lagi bersama saya Deno Suryajaya. Dan kali ini saya akan kembali ngajak kalian semua untuk melihat progres pembangunan dari Blok H15, Blok H16, dan juga Blok Q. Nah, kalau tempo hari ya kan, ada satu video saya yang ngajak kalian semua untuk melihat progres pembangunan yang baru sekitar 20-30%. Kali ini di belakang saya itu sudah ada pembangunan yang progresnya luar biasa cepet banget, tapi yang review bukan saya. Nah, kembali saya akan ajak kalian untuk ngobrol barengan sama salah satu tim proyek dari Siri. Siapa dia? Let's go, ikutan sama saya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Siang, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Eko dari unit proyek. Oke, Pak Siri. Eko, salah satu tim proyek dari Siri. Pak, aku mau review untuk progres pembangunan dari blok H berapa ya ini ya? Ini blok H16. H16. Nah, ini kalau dilihat udah progres berapa persen nih, Pak? Di Kalau H16. sekarang jadi progresnya itu sekitar 90%. 90%. Jadi kita udah fokus di posisi finishing dan pembersihan. Kita fokusnya di pengecatan, pasang keramik, plafon, dan pembersihan sih sebenarnya. Oke, Pak, ini saya lihat besar banget ini. Iya. H16 ini, Pak. Iya. Luasnya berapa kalau H16 yang ini? Kalau untuk gudang kita sendiri ini lebarnya 19 dengan panjang 48. Kalau untuk kavlingnya itu di lebar 25, panjangnya 64. Wow, gede banget ya. Ya. Terus kalau misalnya saya lihat itu juga sudah ada rolling door di samping gudang itu, benar Oh, ya iya. Pak ya? Itu Silakan. request dari customer atau memang SOP-nya seperti itu? Memang standarnya Ya. seperti itu? Jadi untuk blok H ini kita menyediakan dua pin out. Jadi bisa dilihat di depan sini kan ada pintu depan. Kemudian ini ada pintu samping. Jadi modelnya biar ada sirkulasi in out-nya. Jadi Oke. pada saat nanti mau masukin barang nggak harus lewat depan, bisa jadi lewat samping, nanti keluarnya lewat depan. Jadi untuk loading barang tuh bisa Ya, lewat samping. ada sirkulasinya. Terus nanti untuk pick up mungkin bisa langsung lewat sini gitu Betul, ya. Jadi bisa. ada dua sirkulasi pintu keluar masuk untuk barang begitu ya. Termasuk kalau ada pintu samping juga untuk orang-orang kantor juga ya. Ya. Jadi ini full ya, udah 3 in 1 ya. Gudang, kantor sama pabrik sekalian ya berarti Betul, harusnya. betul. Oke, ini sudah ada yang mempunyai? Kalau ini sudah. Sudah? Ini sudah ada yang memiliki. Sudah ada? Sudah Sedang 90% untuk progres pembangunannya. Oke, Pak Eko, saya coba mau lihat ke dalam arah kantor, boleh? Boleh, silakan. Boleh ya, kita lihat ke arah kantor Ayo. dulu. Di sini udah ada pintu buat orang-orang kantor, sedangkan di situ tuh ada pintu buat loading in barang, loading in, loading out barang, dan segala macamnya. Ini bener-bener yang tadi aku bilang ya teman-teman ya, 3 in 1, jadi sekaligus kantor, sekaligus pabrik, sekaligus gudang. Dan ini 2 lantai Pak ya? 2 lantai. 2 lantai. Kalau kantornya sendiri kurang lebih nih, luasannya berapa nih Pak? Kalau untuk kantornya ini kita di lebarnya 12, Oke. kemudian panjang kesininya 8. 12 kali 8. 12 kali 8. 12 kali 8. Ini nanti apakah sudah ada gambar desain dalamnya? Kalau untuk desainnya kita standar aja, jadi modelnya seperti ini, kotak seperti ini standar, kemudian kita 2 lantai. 2 lantai. Iya. Oke, ini tangganya sebenarnya udah bisa dinaikin ya. Terus ini untuk toiletnya sudah ada saluran air dan segala macamnya. Sudah ada aman gitu komplit ya? saluran air, Mhm. instalasi air bersih, instalasi air kotor, kemudian kita juga menyediakan pembuangan limbah. Oke. Instalasi pembuangan limbah. Jadi biasanya kalau tenan itu ada limbah, itu bisa dibuang khusus lewat di saluran itu. Wah, ini untuk ukuran pembangunan gudang termasuk satset juga Pak ya pembangunannya ya. Iya, Hanya kita- dalam jangka waktu beberapa bulan udah dari 20% jadi 90% bahkan. Betul. Buat hari ini ya kan? Iya. Mas Denos, ini saya mau menunjukkan juga. Di sini kita juga melakukan yang namanya mock up cat. Mock up cat. Ya, betul. Mock up cat itu jadi kayak catnya dicoba dulu gitu. Iya, jadi kita Oh, itu menarik. sebelum kita aplikasikan, kita mock up dulu agar nanti ada gambaran, oh ketika diaplikasikan jadinya warnanya seperti ini. Oke, kita mendekat ke sana aja Pak ya. Boleh, silakan. Boleh ya. Yuk Ya. kita mendekat ke situ aja. Karena kan biasanya kalau kita lihat dari contoh di gambar katalog Iya, gitu di katalog, kan, di katalog, katalognya sama aplikasi aslinya itu ada sedikit perbedaan. Nah, kalau di sini tuh kita bisa lihat nih, ada mock-up catnya. Ini warna Burmese beige, ada barley beige, ada southern shadow, ada urban earth, dan juga ada grey mountain. Nah, ini
dari sudah diaplikasikan ini kan, jadi customer sama pihak manajemen tuh bisa tahu kan ya, dari katalog dan juga setelah diaplikasikan apakah sama, benar-benar sama atau ada perbedaan sesuai harapannya mereka. Nah, tapi kalau misalnya udah di kayak begini ini, misalnya nih ya, si klien akhirnya, si customer akhirnya pilih urban road ini, terus ini bisa nih ditebelin gitu Pak? Bisa, kita nggak ada masalah karena posisi dinding ini itu masih cat dasar. Nanti kan kita masih cat lagi 3 lapis, jadi ketutup. Nggak ada masalah. Asik banget loh di sini, bisa langsung ngelihat aplikasi catnya tuh langsung aplikasikan di tembok. Mantap, mantap, mantap. Ya udah, kita langsung ke sebelah ya Pak. Lanjut, ya. Let's go. Wah, ini H15 Pak berarti ya? Tuh. Ini progres pembangunan udah berapa persen ini berarti Pak? Ini kira-kira di 75-80-an persen. 75-80%, termasuk cepat juga ya? Iya. Sat-sat ini, sat-sat banget ini. Ini lagi pengerjaan apa aja Pak ini Pak? Kalau di depan ini bisa kita lihat untuk proses benangan acian. Jadi dia prosesnya untuk benangan acian itu biar lurus, siku bagus. Oh ini ya, kayak ini ya. Ya, kayak ini juga sama. Maksudnya untuk menyamakan ketinggian elevasinya. Ya. Di selang seperti itu. Jadi emang semuanya harus diperhatikan ya kalau masalah kayak begini ya. Betul. Oh, ini juga luasannya sama dengan yang sebelah? Oh, beda. Beda. Ini berapa luasannya? Kalau untuk gudangnya ini 18 kali 48. 18 kali 48. Ya. Kita coba lihat dalam sini Pak ya. Dalam silakan. Yuk. Ini lagi ada pekerjaan apa Pak kalau yang di dalam ini? Jadi bisa kita lihat di sini kan ada alat doser. Yes. Jadi alat dosernya ini sudah selesai bekerja. Mau kita keluarkan. Jadi kemarin kita pakai untuk perataan sirtu lantai gudang. Ini perataan ya, ini? perataan ini biar dia rata. Kalau yang kecil itu apa Pak? Kalau yang itu namanya baby roller. Baby roller? Ya. Gunanya fungsinya untuk pemadatan area-area samping yang nggak bisa dijangkau sama fibro. Oh, yang pojok-pojok itu? Ya. Tepi-tepi itu kan kalau fibro kan terlalu besar. Ya. Jadi harus pakai yang lebih kecil biar dia nggak nabrak gitu. Nah, ini kan sudah diratakan. Ya. Pakai doser tadi. Ya. Pakai mini apa namanya? Baby roller. Baby roller ini juga lagi on progress. Ya. Di dalam sini nggak kerasa panas. Kok bisa? Jadi kita menggunakan yang namanya insulasi. Jadi untuk insulasi bisa kita lihat di atas itu fungsinya untuk menahan panas ya. Jadi kalau misalnya ada panas dari atap itu nggak langsung turun ke bawah, tapi sama insulasinya itu terserap gitu panasnya. Jadi panasnya terserap, jadi nggak 100% panasnya turun ke bawah. Tadi Bapak udah bilang kalau antara H16 dan juga 15 itu ada perbedaan di masalah kanopi. Iya. Nah, itu di mana? Kanopi yang dimaksud yang mana? Nanti bisa kita lihat ke samping. Samping ya? Ayo kita ke samping aja yuk. Nah, jadi ini kita sedang progres bikin kanopinya. Jadi Mas Denos bisa lihat, itu kan ada rangka kolomnya. Nanti itu yang akan jadi penahan sisi luarnya. Ya, nanti dia ada miring gini, ada WF miring. Nanti dia disambung dengan kolom yang sudah ada ini. Dan ini adalah custom request dari customer. Betul. Jadi bisa ya request kayak begini, custom kayak begini ditambahin kanopi untuk sisi gudang samping. Iya. Jadi halaman yang tadinya dia untuk jalur sirkulasi, mungkin customernya pengen dia jadi tempat penyimpanan barang agar lebih lega dan biar nggak kepanasan, nggak kehujanan, dikasihlah kanopi. I see. Jadi kayak begini bisa request ya teman-teman ya. Kanopi ini adalah salah satu contohnya yang bisa kalian custom, kalian request aja dari pihaknya Siri. Oke, tadi kita udah di blok H16 dan juga H15 bersama dengan Pak Eko. Saya mau lanjut ke blok Q. Silakan. Boleh ya? Boleh, silakan. Ya, sama Pak Eko lagi? Nanti sama rekan saya. Baik, oke kalau begitu. Thank you Pak Eko, Ya, terima Mas kasih Denos. atas waktunya. Sama-sama. Let's go, kita sidak blok Q. Prosesnya sampai mana? Yuk. Nah, kalau tadi udah dari H15 dan juga H16, sekarang saya lagi berada di blok Q. Oke, kita mau review progres pembangunan dari blok Q. Segera kita akan cari salah satu orang tim proyek yang lagi ada di blok Q ini, teman-teman. Jadi tetap ikutin saya, yuk. Nah, ada nih, ada Pak Hadi di sini nih. Salah satu tim proyeknya Siri yang bisa kita ganggu. Selamat siang, Pak Hadi. Selamat siang. Apa kabar? Kabar baik. Saya ganggu dulu ya. Boleh. Saya lagi mau sidak progres pembangunan dari blok Q. Yang pertama yang saya penasaran ini lagi ngapain Pak nih Pak? Jadi yang kita lihat di depan ini sekarang ini pengerjaan untuk ini galian saluran air hujan.
supaya terarah airnya. Supaya nggak banjir. Betul, supaya nggak banjir. Dan memang harus pakai alat berat ini namanya harus apa, Pak? pakai bego, Pak. Big hoe ya. Pakai bego. Harus pakai ini kalau soalnya pakai Betul. manusia. Kenapa manusia terlalu lama lagi? Wah, kayak bangun candi itu ya. Ayam bangun tadi nanti. Nah, ini kalau yang di belakang kita nih, Pak, ini lagi progres apa nih? Jadi kalau yang blok Q 63 saat ini kan progresnya sudah 60% saat ini. 60%. 60%. Ini mulai pembangunannya kapan, Pak? Ini 3 bulan yang lalu dan ini jadwal kita ini akan selesai dalam bulan Oktober. Cuma kita usahakan dalam bulan September itu sudah selesai. 3 bulan yang lalu start, diusahakan September selesai, tapi normalnya adalah Oktober selesai. Nomornya Oktober, betul. Oke, ini sedang 60% juga pembangunannya. Nah, Bapak, ini kan kalau saya lihat ini lahannya Siri itu banyak sekali peminatnya, ya kan? Banyak banget peminatnya, dan terakhir waktu saya tanya sama Pak Tio juga dari divisi marketing kan, udah sold out semua, Betul. gitu kan. Sedangkan peminat masih banyak sekali. Nah, ini apakah ada rencana pembangunan lebih lanjut lagi, Pak, untuk Ya. Siri? Kita selalu ada, Pak. Jadi setiap sebelum proyek itu selesai kita sudah siapkan. Kita untuk blok G ke depannya kita juga sudah ada rencana pembukaan. Kita mau buka 20 unit. 20 unit. Ini 20 lahannya di unit. mana, Pak? Jadi lohannya kebetulan persis di depannya yang sekarang kita lihat ini. Nah, Oke, oh, di sebelah sebelah sana itu. situ. Betul. Nah, itu 20 unit. Nah, 20 unit available jadi gini, 20 unit ini kita buka 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Dan sampai saat ini sudah terjual lebih dari 50%. Wow. Lebih dari 50% saat ini Oke. sudah terjual. 20 unit dijual baru launchingnya 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Tapi saat ini sudah terjual 50%. 10 unitnya udah terjual. 10 unit sudah Sisa terjual. 10 unit Sisa doang. 10 unit doang. Wah, baik Sobat Siri. Jadi ini kayak gercep-gercepan juga ya, Pak Iya, ya. harus gercep. Ini harus gercep. Jadi buat kalian mungkin yang masih bingung, masih galau, jangan lama-lama galaunya. Kalian harus memutuskannya dengan cepat karena memang si Siri bulan lalu sudah launching 20 unit baru, tapi sekarang kondisinya tinggal 10 unit yang available ya, yang kosong. Oke, jadi kalau kalian masih galau, kalian harus segera untuk memantapkan hati kalian. Well, terima kasih Pak Hadi buat waktunya. Oke, sama-sama. Sehat selalu, Ya. semoga sukses dan lancar segala proses pembangunan di sini. Oke, so kapan serah terima unitmu di Siri?